Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, keadaan yang mulia dalam berkehidupan, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan beragam aktivitas yang bermanfaat serta bernilai untuk dunia dan akhirat kita. Saudara-saudariku, tidak mudah untuk dapat berkontribusi, menyampaikan catatan, pendapat, dan masukan, khususnya terkait dengan situasi, kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang kita rasakan hingga detik ini. Butuh waktu 1 pekan, 7 hari kurang lebih untuk mencermati secara bijak, mengamati dengan mendalam, menganalisis berbagai kompleksitas persoalan, baik itu sosial, politik, ekonomi, bahkan spesifik persoalan hukum. Tentunya beragam sudut pandang telah ditampilkan dari sudut pandang analis, tokoh, pengamat di berbagai bidang yang saya memiliki keyakinan, insya Allah seluruhnya memiliki harapan yang baik untuk stabilitas bangsa ini, segala hal yang bisa membangun kecerahan berkehidupan, dan tentunya menampilkan semangat berkemajuan di segala aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam konteks ini, izinkan kami memberi dan berbagi catatan dari hasil pengamatan yang tentunya juga boleh jadi teman-teman melihat kondisi yang sama. Dalam sudut pandang kami yang pertama, tentunya dalam kondisi seperti ini, kita diuji. Dan kita sepakat dengan ujian itu, namun kesepakatan kita setidaknya bisa kita alirkan pada satu titik yang memberikan satu gambaran pada kita semua bahwa di titik ini kita memerlukan negarawan. Kita memerlukan sosok-sosok yang menempatkan kepentingan kehidupan bernegara, bermasyarakat, berbangsa di atas kepentingan-kepentingan pribadi, faksi, golongan, ataupun entitas-entitas tertentu. Terlepas dari berbagai macam kepentingannya, keinginannya, persoalannya, kita harus mampu kembali melihat, harus mampu kembali meresapi, merenungi akan perjuangan orang tua kita yang telah mengorbankan darah, keringat, air mata, materi, jiwa yang tak dapat dinilai, yang diwariskan dalam bentuk semangat dan pengetahuan di makam-makam yang bisa kita akses, di pelajaran sejarah yang kita kaji, yang semua pengorbanan itu diharapkan menghadirkan generasi masa depan, anak cucunya, kita semua, yang meneruskan semua itu untuk mengisi pembangunan negeri yang telah merdeka ini, negara yang telah berdaulat ini, dalam kebaikan, persatuan, stabilitas, dan kemajuan yang menginspirasi. Tentu, jika kesadaran ini kita bangun pada diri kita, dalam aspek apapun itu, tidak akan kita mengorbankan kepentingan yang lebih besar hanya untuk menampilkan keinginan-keinginan terbatas, bisa parsial, bisa individual. Terlalu besar pertaruhannya. Bukankah yang berkorban itu juga orang tua kita semua? Bukankah ada generasi ke depan, anak cucu kita, yang memiliki hak yang sama, bahkan lebih barangkali dibandingkan kita, untuk dapat meneruskan perjuangan dan menikmati kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang tenang. Dari sudut pandang ini, tentu beragam bentuk persoalan yang dirasakan kita tarik pada dimensi praktikal. Yang memiliki persoalan-persoalan hukum, tidak harus dengan persoalan itu mengorbankan kepentingan yang sangat besar. Mohon maaf jika kalimat ini terlalu mendalam, tapi berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan? Di samping materi, fasilitas umum, hal-hal yang mendukung kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, mesti terkoyak hanya untuk melampiaskan hasrat tertentu. Dalam konteks kehidupan bersosial, apakah diharuskan satu aspirasi, keinginan diiringi dengan bentuk hal-hal yang sifatnya terlihat dan nampak merusak dalam konteks kehidupan yang lebih luas? Dalam kehidupan politik, apakah hasrat untuk meraih kekuasaan, kedudukan, mesti juga dibayar dengan pengorbanan yang luas, bahkan
boleh jadi mengiris dan menghancurkan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira kita tidak menginginkan semua itu. Saya yakin semua kita anak bangsa menginginkan kehidupan yang tenang, yang baik. Dan di titik inilah sikap negarawan mesti ditampilkan. Kita membutuhkan, sekali lagi yang pertama, para pemimpin khususnya, para elit. Kita menunggu sifat-sifat negarawan yang sejati itu. Harus dibangun satu sifat kolektif untuk berkonsolidasi di semua aspek elit pemerintahan. Untuk melihat lebih dalam ke belakang, lebih jauh ke depan. Lihat kembali spirit perjuangan membangun bangsa ini. Lihat kembali anak cucu kita yang akan mengisi kehidupan berbangsa bernegara ke depan. Belum cukuplah kedudukan yang dititipkan sampai detik ini. Harta yang dihasilkan sampai detik ini. Kehormatan yang telah diberikan untuk membuat para elit-elit ini bersepakat membangun bangsa dengan suasana yang lebih baik. Ini persoalan yang pertama. Jadi bila semua sudah punya sifat kenegarawanan, walaupun tidak harus akumulatif 100%, saya kira di titik ini kita lebih bisa mengerti dan menyikapi persoalan dengan bijak. Kalimat ini tentu bagi sebagian kalangan awam dirasa masih lebih umum. Saya ingin berikan catatan-catatan dan masukan-masukan praktis yang sifatnya mungkin bisa lebih terakomodir dan boleh jadi wallahu a'lam, tapi kami berkeyakinan sedikit banyak mampu menyerap aspirasi di kalangan masyarakat luas. Dalam aspek hukum misalnya, bagi institusi-institusi yang terkait berkelindan dengan penanganan ini, di kepolisian misalnya, penting kiranya melakukan konsolidasi internal untuk bisa menyerap berbagai macam keluhan, kegelisahan, bukan hanya aspirasi yang dihadirkan oleh masyarakat, tapi juga mampu mencatat, mampu mendata keluhan apa saja, kegelisahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat umumnya terkait dengan interaksi yang terhubung dengan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Tentu dengan catatan ini, bila kemudian diteruskan untuk membuka ruang komunikasi dengan menyerap segala bentuk kegelisahan, segala bentuk keluhan, atau secara umumnya aspirasi-aspirasi itu yang ditangkap dengan serapan yang baik, membuka ruang komunikasi, dan terjadi ruang dialog dengan masyarakat untuk menerangkan secara terbuka. Saya memiliki keyakinan bahwa setidaknya berbagai bentuk ekspresi-ekspresi yang ditampilkan saat ini, bahkan ada yang terlihat juga cenderung merusak dan sebagainya, itu bisa tereliminasi, termitigasikan, mana memang yang ingin menyalurkan kebutuhannya, mana memang tindakan kriminal yang harus ditindak. Lebih praktikal lagi, tentunya konsolidasi di dalam yang kuat, yang melahirkan satu kekompakan, satu komando untuk mengatasi beragam persoalan dengan cara-cara yang persuasif, yang baik. Ini tentu juga akan lebih cepat mengatasi eskalasi-eskalasi tindakan yang tidak baik yang terus kemudian statistiknya meningkat. Saya ambil contoh misalnya tentang almarhum Afan Kurniawan. Semoga Allah memberikan tempat terbaik, memberikan kesejahteraan dan kebaikan untuk beliau di alam kubur dan kemuliaan untuk keluarga yang ditinggalkan. Terlepas dari itu semua, bila mungkin bisa dilakukan dari pihak kepolisian, selain juga telah tentunya bertakziah, mengunjungi, dan melakukan pendekatan yang baik untuk keluarga, akan bisa lebih efektif jika orang tua dari korban ini bisa dipertemukan dengan 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perbuatan dimaksud. Dan 7 ini dipersilahkan meminta maaf, menjelaskan kondisi-kondisi mereka, meminta maaf kepada kedua orang tua. Lalu kedua orang tua memberikan respon dan menyampaikan pada masyarakat bahwa secara konstruksi sosial ini telah selesai. Tinggal proses pidananya secara hukum yang berlaku, silahkan diteruskan oleh kepolisian. Tentu dengan pernyataan ini, saya kira tuntutan-tuntutan yang terkait dengan almarhum setidaknya bisa selesai, bisa tuntas. Alhamdulillah bila ada kesempatan 7 orang ini berziarah ke makam, diberi kesempatan dan menyelesaikan masalah sosialnya, tinggal fokus pada masalah pidananya. Di titik ini, saya kira itu bisa meredakan persoalan dan memitigasi di lapangan. Jika ada kemudian suara-suara kembali meneriakan hal dengan persoalan yang telah tuntas ini, maka proses mitigasi itu bisa mudah dilakukan. Dan dengan mitigasi ini, klasifikasi pun ada ruangnya. Oh, ini yang menyalurkan aspirasi, ini yang memprovokasi, oh ini yang berbuat tindakan kriminal sehingga penanggulangannya bisa dilakukan dengan lebih efektif. Ada konstruksi lain yang mungkin banyak diberikan masukan oleh masyarakat, tapi dalam ruang yang berbeda, tentunya itu yang bisa didialogkan untuk kemaslahatan ke depan. Sisi lain, dalam konteks ini, tentu masalah politik juga tidak lepas
dari sorotan, terutama konstruksi politik kita yang memang memerlukan banyak catatan, banyak kajian, penyelarasan, dan banyak masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dalam konteks ini yang menjadi sorotan khususnya dalam ruang legislasi, di legislatif. Pun demikian di eksekutif dalam konteks yang berbeda. Sorotan terkait dengan legislatif, saya kira beragam bentuk masukan telah ditampilkan. Tapi pada intinya, masyarakat belum menemukan satu ruang komunikasi yang efektif dari rakyat ingin menyalurkan masukan kepada wakilnya. Dan ditemukan satu jarak yang sangat jauh dari gerbang sampai ruangan. Belum sampai ruangan pun di dalamnya beragam bentuk testimoni yang ditampilkan oleh wakil rakyat itu sendiri. Yang menyampaikan bahwa dinginnya AC, kursi yang empuk, kadang-kadang membawa suasana kantuk yang dalam. Bisa digambarkan dengan jarak yang demikian jauh itu, bagaimana suara-suara masyarakat, rakyat yang mewakilkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Karena kedaulatan tentu tidak bisa diwakilkan pada siapapun dari setiap warga negara Indonesia ini. Tapi kepentingan yang harus diserap sebagai aspirasi ini terasa jauh untuk didengar, terasa sulit untuk disimak. Maka ada baiknya, saya kira, desain bentuk bangunan yang dulu disiapkan untuk Ganevo oleh Bung Karno itu, yang memberikan makna keterbukaan, serapan aspirasi, kemudian harapan-harapan yang menghijau, sesuatu yang baru untuk kebaikan bangsa yang menyatu, akan lebih baik bila diusulkan secara praktis, dibukanya ruang komunikasi. 1 bulan 1 kali, dari daftar masyarakat yang alih-alih menuliskan dengan demonstrasi untuk izin, lebih baik dibuka pagar itu, didaftar dalam sebulan berapa yang ingin menyalurkan komunikasi dari aspirasi mereka, diberikan jadwal yang tetap untuk ditemui, diberikan rekaman yang bagus, dipublikasikan hasilnya, diupdate progresnya. Saya kira itu akan lebih efektif. Para rakyat yang mewakilkan aspirasinya, kemudian disampaikan dengan jadwal yang terukur, diterima dengan baik. Masyarakat tidak harus membawa sesuatu yang membahayakan, apalagi membawa alat-alat yang dapat merusak. Pintu dibuka, ruang diberikan, didengar aspirasi. Ini akan lebih efektif dibandingkan mungkin ada dana taktis yang harus datang ke masyarakat, menyerap aspirasi, berikan kesempatan mereka untuk datang, yang memberikan kontribusi langsung berupa pemikiran, aspirasi, atau keluhan yang memang selayaknya untuk didengar. Itu akan lebih efektif. Yang kedua, tentu terkait dengan pola komunikasi, dan ini telah banyak disoroti. Bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan satu statement, bukan perkara public speaking. Saya kira penting juga para anggota Dewan ini belajar tentang sosio-linguistik, melihat variabel-variabel di masyarakat, bisa memetakan dengan bijak sehingga bisa memberikan statement yang arif, yang tidak beresiko menurunkan bahkan menjatuhkan kehormatan para anggota dewan yang melekat sifat terhormat di dalamnya. Ini penting. Dan yang ketiga, saya kira ini persoalan mendasar dan cukup dalam. Dan ini butuh kajian yang lebih lagi. Konstruksi di legislasi kita itu didasarkan kepada satu penyatuan aspek politis. Di dalamnya ada ruang-ruang kepartaian, membentuk fraksi. Sementara dalam konteks kepartaian sendiri terlihat dari sudut pandang saat kita melakukan pemilihan umum, baik itu untuk legislatif, pun demikian pemilu untuk kepemimpinan dari level daerah sampai dengan pusat. Agak berat untuk tidak mengatakan bahwa sistem kepartaian saat ini yang ada lebih dekat kepada pola-pola industri, lebih dekat kepada pola-pola industri. Kalimat ini kiranya penting untuk dikaji, untuk dicatat. Sehingga resiko yang muncul, proses transaksional itu, mau tidak mau potensinya, mau tidak mau, sekali lagi, potensinya akan terlahir. Baik diharapkan atau tidak diharapkan. Kos yang demikian besar untuk masuk. Biaya yang timbul dari situ. Yang kemudian harus dikembalikan, entah dengan cara dan formulasi seperti apa. Sehingga pola ini membawa dampak pada kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak mudah ya untuk dilakukan. Yang seringkali membutuhkan satu bentuk kegiatan-kegiatan untuk sekedar melegitimasi hal-hal yang tadi ingin didapatkan sehingga setidaknya bisa mengembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan di awal. Ini menjadi perbincangan rahasia umum yang tersebar di masyarakat. Mungkin ke depan, usulannya bagaimana konkretnya? Boleh jadi ke depan itu, catatan kami, usulan kami, mungkin unsur DPR ini bisa dibagi 2. Dewan Perwakilan Rakyat bisa dibagi 2 unsur. 1, ada yang mewakili khusus dari aspirasi masyarakat dari daerah-daerah. Itu yang disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, senator-senator itu. Mungkin akan baik bila 580 itu komposisinya bisa dibagi 2. Sehingga bila kita bagi 2, 580
dengan 290. Sekarang formulasi setiap provinsi diambil 4. Dan kadang tidak proporsional. Semua provinsi dengan populasi banyak atau sedikit, semuanya mewakili 4, 4, 4. Mungkin ke depan bisa difikirkan. 290 orang dibagi 38 provinsi dengan dasar proporsi yang jelas, populasi yang banyak, memberikan perwakilan yang cukup proporsional, dikonsep sehingga menyerap nanti kualifikasinya di masyarakat. Bukan sekedar memilih tokoh, siapapun punya peluang. Entah itu intelektual, artis, komedian, pelawak, tapi membuat kualifikasi yang jelas. Anda bisa bayangkan menjadi dosen di kampus itu ada 24 syarat. Di antara syaratnya ada kesehatan rohani, kesehatan jasmani, bebas narkoba, ada uji A, uji B, uji C. Dan ini ingin menyerap aspirasi rakyat Indonesia. Kualifikasinya mesti jelas. Tingkat pendidikannya seperti apa, pengenalan terhadap daerahnya bagaimana, penguasaan terhadap masalah-masalah tertentu seperti apa. Jika ini bisa dilakukan, ini akan fokus menyerap kepentingan masyarakat sehingga dalam konteks kehidupan berlegislasi, kepentingan masyarakat akan lebih terwakili. 290 lebihnya, ini bisa dinamakan dengan DPP, Dewan Perwakilan Partai. Jadi DPR dibentuk dari DPD dan DPP. DPP inilah nanti yang memiliki fokus yang tinggi dalam konteks politik untuk melakukan check and balance dalam kepentingan politik dengan eksekutif. Dari segi politik. Sehingga dengan itu, saya kira fokusnya akan sama-sama saling berimbangi. Yang satu mengawal jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan politiknya. Yang satu menyerap aspirasi masyarakat untuk didialogkan, mencari chemistry dengan kepentingan politik yang baik, melahirkan kemaslahatan yang komprehensif. Mungkin boleh jadi bisa diterima, ataupun boleh jadi bisa dikaji kembali usulan ini. Tapi dengan cara ini setidaknya cost untuk bisa dikeluarkan tidak terlalu melahirkan resiko-resiko transaksional untuk ke depan. Baik itu persoalan yang berada di lingkup dewan, ataupun juga yang diterjemahkan dalam konteks pemerintahan di eksekutif. Karena bila pola ini terjadi, pada akhirnya semua kebijakan apapun yang akan dijalankan, dieksekusi dalam konteks pemerintahan di institusi manapun, karena harus bergerak berdasarkan undang-undang. Undang-undang dibahas kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak menutup kemungkinan potensi transaksional akan selalu terjadi. Tidak menutup kemungkinan sehingga semua saling mengikat. Nah, ketika semua saling mengikat, kohesinya begitu kuat dan tersandera dalam berbagai hal, ya inilah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang keputusan-keputusan arah tidak menjadi jelas. Keputusan terikat dengan konsesi bersama, sehingga bila terjadi gejolak di arus bawah di masyarakat, keputusan tidak berlangsung cepat. Karena harus mempertimbangkan aspek ini, masukan ini, pertemuan ini, kesepakatan ini dan itu, sehingga dipastikan tidak ada masalah secara politik ke depan. Dipastikan tidak ada satu hambatan ya dalam konteks kepartaian ke depan dan sebagainya. Ini yang membuat kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam formulasi yang lebih luas tidak mudah untuk dilakukan. Saya kira, sekali lagi, rakyat tidak boleh ada yang lapar sesungguhnya. Teorinya demikian. Karena kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kelaparan itu seringkali mengarah kepada terbentuknya satu tekanan yang kuat ya untuk bertindak menyimpang. Jadi yang terjadi saat ini saya punya keyakinan kuat bahwa orang-orang ini orang-orang yang lapar, orang-orang punya kebutuhan yang mungkin tidak terperhatikan sehingga unsur-unsur lain masuk dan membuat suasana tidak kondusif. Yang kedua, tentu keamanan, sinergi. Kita dukung, jangan sampai isunya bergeser terlalu jauh, benturan antar institusi, ya, membenturkan TNI dengan Polri misalnya, atau dengan Kejaksaan, atau dengan yang lainnya. Tentu kita harus perkuat semuanya itu, berdasarkan fungsinya masing-masing. Jangan sampai bergeser isu terlalu jauh, sehingga kita tidak bisa merasakan satu stabilitas yang kokoh. Ya, saya berharap pada akhirnya kita tidak harus saling menuduh, menyalahkan satu dengan dua hal. Termasuk para ulama juga mengevaluasi diri, menempatkan sesuai porsinya masing-masing. Ormas-ormas melihat kepada sisinya. Saya kira sekarang kita bisa bersinergi. Di HUT Polri saya melihat bahwa Polri melibatkan unsur-unsur masyarakat. Dari NU saya lihat ada Bansar dalam parade, dari Muhammadiyah ada Kokam dan yang lainnya. Tentu kalau ini dilibatkan menjaga lingkungan masyarakat. Yang saat ini demonya dimasifkan, tapi malamnya entitas lain juga hadir dan tidak masuk akal. Demo apa yang dilakukan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2, jam 3 dini hari. Ya, saya kira klasifikasi itu penting untuk kita semua. Ya, adik-adikku yang masih remaja-remaja dan kita semua masyarakat semua, abang, kakak dan semua, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sebuah ras, bangsa, setanah air. Walaupun boleh jadi agama kita berbeda, keyakinan tidak sama, tapi kita sepanjang satu Indonesia, sepanjang satu negara yang sama, kita berkeluarga, bernegara. Mari kita berpikir ulang. Kembali lagi mengingat tentang keberadaan kita. Saling menyayangi,
Ini lebih bulan Maulud, bulan terlahirnya Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah kasih tanpa batas, rahmat bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Ayo kita merefleksikan keteladanan dari Nabi SAW untuk selalu memperbaiki diri. Dan pahami apa yang saya berikan catatan dengan utuh, supaya tidak dipotong-potong, ya potongan-potongan itu menyebar lagi, diolah kembali jadi hal yang tidak baik, dan itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Sekali lagi, tentu setiap masukan akan ada kekurangan. Dalam kekurangan akan ada sosok lain yang memperbaiki itu semua. Ya kita doakan semua sehat, semua baik-baik. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika warzuqna ya Allah as-salam was-salama wat-tumanina was-sakinah fil hayatina al-ijtima'iyyah wahfad biladana Indonesia waj'alha balatan thayyibatan anta tardaha. Waffiqna ya Allah, waffiqna لنتحد يا الله، نتحد برضاك وحبك وجنبنا من التفرقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.